Jadi kejahatan dalam peradilan ini terletak pada Jokowi. Kenapa? Karena dia yang membuat dirinya untuk terang benderang tidak bersalah. Dia tidak datang, dia tidak perintahkan jaksa agung atau siapapun yang di bawah dia, polisi juga di bawah dia, tapi dia tidak lakukan. Jadi masyarakat harus tahu kejahatan serius dalam konteks ijazah palsu terletak pada siapa? Jokowi. Kok lembek? Terletak pada siapa? Jokowi. Nah itu Obstruction of justice ini, Bang. jadi dia obstruction of justice, menghalang-halangi pemeriksaan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memasuki sidang yang ke-8 dari pemeriksaan saksi fakta, juga saksi ahli. Saksi fakta kalau nggak salah 15, kalau saksi ahli baru 2. Ya. 16. Saksi fakta 16. Oh, saksi fakta 16, saksi ahlinya baru 2. Berarti 18. Ya, 18. Yang mana selama ini dan sampai detik ini juga untuk yang dituduhkan berita bohong ataupun penistaan agamanya sampai saat ini belum terungkap atau terindikasi ada yang menyatakan ini bohong. Kalau ada bohong berarti ada benar. Ada ijazah palsu berarti harus ada ijazah asli, gitu. Bambang Tri dituduh menyebarkan berita bohong karena menyebarkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tapi sampai saat ini tidak ada pun satu saksi baik fakta maupun ahli yang menghadirkan atau setidak-tidaknya melihat dengan jelas keberadaan atau keabsahan dari ijazah tersebut. Ya, jadi mohon ini juga terkait juga penangguhan Gus Nur sekiranya bisa juga untuk ditangguhkan, karena Gus Nur sebagai kepala keluarga, tulang punggung yang sampai pada saat ini selalu mempertanyakan tentang penangguhan, di mana dia dituduh namun belum terbukti sama sekali, dan sampai di 18 saksi juga belum terindikasi bahwa unsur-unsur yang dituduhkan itu juga terbukti. Kalau dari saya nanti hanya akan di persidangan lah. Ini biar Bang Egy yang lebih menggigit ya. Oke. Dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekarang Bang Egy biar lebih Saudara-saudara, dalam pendekatan hukum itu ada namanya azas praduga tak bersalah. Dengan azas itu seyogyanya Gus Nur dan Bambang Tri tidak ditangkap. Apalagi ini jangan lupa awalnya kasus ini perdata. Di Jakarta Pusat kita mengajukan gugatan
Tapi ketika Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap, sehingga kita kehilangan untuk bisa membuktikan, karena nggak bisa dikeluarkan, ya sudah kita cabut, dan sekarang takdirnya bergulir di pidana. Nah, karena pidana, tadi sudah diungkap sedikit oleh Ahmad Qasiduddin, artinya pembuktian bebannya ada pada jaksa. Nah, pertanyaan seriusnya, hingga hari ini 18 orang saksi, ya, 2 keterangan ahli, 16 fakta, tidak ada yang pernah lihat ijazah asli. Lalu apa yang mau didakwa kepada atau dituntut nantinya? Didakwa sudah ya, dituntut apa kepada Bambang Tri? Nah, dalam proses ajas praduga tak bersalah, harusnya hakim ikuti penangguhan penahanan, nggak diketemukan. Kan dia selalu beralasan, lihat persidangan, udah 8 kali sidang, udah 18 orang, mau lihat apa lagi? Nah, sekarang kita lihat 2 lagi nih. Dugaan bawa ijazah ya? Mudah-mudahan bawa ijazah. Tapi dugaan saya praduga tak bersalah, yaitu ya, mereka nggak bersalah walaupun tidak pernah lihat. Ini nggak bersalah, orang bukan dia. Yang bersalah dalam hal ini Jokowi, dia punya, dia nggak mau bawa ke sini. Dia tidak memperlihatkan. Jadi kejahatan dalam peradilan ini terletak pada Jokowi. Kenapa? Karena dia yang membuat dirinya untuk terang benderang tidak bersalah, dia tidak datang, dia tidak perintahkan jaksa agung atau siapapun yang di bawah dia, polisi juga di bawah dia, tapi dia tidak lakukan. Jadi masyarakat harus tahu, kejahatan serius dalam konteks ijazah palsu terletak pada siapa? Jokowi. Kok lembek? Terletak pada siapa? Jokowi. Nah, itu Obstruction of justice nanti ini, Bang. jadi dia obstruction of justice, menghalang-halangi pemeriksaan. Ini menghalang-halangi. Harusnya ditangkap. Ada pengacara yang menghalang-halangi, ditangkap oleh jaksa. Kok jaksa tidak nangkap Jokowi? Polisi kemarin kasus Sambo ditangkap semua. Nah, kasus Sambo tangkap semua. Disinilah. Kemudian yang kedua, tidak ada satupun media massa yang mainstream atau seperti mereka-mereka ini yang selalu ada di TV One, Kompas ada nggak nih? Kompas ada nggak? Kompas, Detik, ya, Trans TV, semuanya nggak ada yang beritakan, nggak ada. Tapi lihat sidang Sambo, begitu gempar dan lain sebagainya. Ini terjadi pilih-kasih. Kalau Sambo aja baru kelas mayor jenderal sudah begitu, ini kelas presiden yang diadili. Kenapa malah jadi kagak ada gitu loh. Ini juga satu bukti ada obstruction of justice-nya itu di dunia pers. Sehingga untung aja takdirnya ada YouTube. Kalau enggak, aduh, Masya Allah. Ada kawan-kawan nih luar biasa Ya, nih, ya. ada kawan-kawan yang dengan sangat, ya, ada Egy Channel, ada AK Channel, ada Mimbar Tube, ada Bloko Suto, ya, dan lain sebagainya. Refli Harun juga banyak bantu, ya. Rahma Sarita juga banyak bantu dalam konteks penyebarannya. Jadi poinnya ada 2, saudara. Obstruction of justice itu 1 Jokowi, 2 pers. Dan pers tentunya bukan dia tidak mau, saya yakin, tapi dihalang-halang. Jelas sampai di sini? Nah, pertanyaan seriusnya, kalau hakim nanti tidak juga mengabulkan apa yang disebut penangguhan penahanan, sudah dipastikan dia juga termasuk obstruction of justice. Iya dong. Betul. Menghalang-halangi dia, melanggar ajas praduga bersalah, udah dibuktikan 18 orang. Tambah sekarang lagi 2 orang lagi. Saya berani bertarung secara intelektual. Ya, ini nggak tahu ijazahnya ya? Ya, nggak tahu ijazahnya, dan insya Allah atas izin Allah bisa kita belejetin, insya Allah. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ridho mau menyampaikan? Perwakilan Solo dulu. Iya, monggo. Oh iya. Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Sampai hari ini, persidangan hari ini, kita masih disuguhkan dengan beberapa saksi dari mereka.
dan saksi-saksi yang seperti disampaikan oleh rekan-rekan Profesor Egi, Bang Ahmad, tidak ada satupun yang bisa menunjukkan ijazah asli. Padahal di sini kalau kita untuk membuktikan kebohongan itu cukup satu aja, menunjukkan ijazah aslinya. Jadi kalau logikanya, bahwa teman Pak Jokowi itu sudah pernah bersekolah bersama beliau, terus beliau itu betul-betul bersekolah di situ, ada ininya. Yang kita pertanyakan ijazahnya. Jadi dalam kasus ini kita harapkan nanti setelah banyaknya saksi yang dihadirkan sampai hari ini bertambah 2 lagi nanti adalah saksi yang dihadirkan, kemungkinan seperti yang disampaikan kemarin itu adalah saksi ahli pidana dan saksi ahli sosiologi. Itu pun di BAP-nya hampir mirip juga. Jadi mereka bersaksi bahwa Gus Nur dan Bambang Tri melakukan kebohongan. Gus Nur dan Bambang Tri menyebarkan berita bohong. Gus Nur dan Bambang Tri melecehkan agama. Tapi waktu nanti dalam persidangan atau kemarin dalam persidangan yang seperti kita lihat, tidak pernah ada kesimpulan bahwa beliau-beliau ini melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan. Satu itu. Yang kedua, untuk penangguhan penahanan tetap kita tanyakan karena itu hak dari terdakwa dan tidak ada alasan untuk tetap ditahan karena dalam peradilan Indonesia itu seharusnya mengedepankan praduga tidak bersalah. Jadi kalau mereka ini dengan kasus seperti ini langsung ditahan, di mana kemanusiaannya? Di mana keadilan hukum di Indonesia ini? Di mana kesetaraan hukum? Yang kita minta cuma ijazah itu dihadirkan di persidangan. Itu tidak berlebihan saya rasa. Saya tahu Bapak Presiden, beliau mempunyai agenda yang sangat-sangat padat sebagai Presiden Indonesia. Tetapi beliau juga punya ajudan, punya staf ahli dan lain sebagainya. Yang mana kalau disuruh untuk mengantarkan ijazah pasti mau. Dan tidak ada alasan untuk tidak mau. Sebenarnya kalau dari sarana dan prasarana semuanya lengkap, lebih dari cukup. Atau pesan Gojek pun boleh. Boleh, bisa. Bosen bisa. Tetapi sampai hari ini tidak dilakukan. Ada apa? Ini pertanyaan bagi masyarakat. Tadi masuk nggak obstruction of justice? Iya, itu ya termasuk obstruction of justice. Jadi kesetaraan hukum di Indonesia ini kan harus ditegakkan. Walaupun beliau itu seorang presiden, terlepas dari presiden, beliau adalah juga masyarakat Indonesia yang setara dengan kita, yang setara hak-hak hukumnya dengan semua panjenengan yang ada di sini. Pak, dalilnya pasal 27 ayat 1. UUD 45. Undang-Undang Dasar 45. Itu pasal 27 ayat 1. Pasal 27 ayat 1 itu undang-undang yang sangat dasar. Jadi namanya saja undang-undang dasar. Itu pasti kan undang-undang yang tertinggi, yang mendasari semua perundangan di Indonesia. Kalau memang cinta rakyatnya ya segera. Ya, seharusnya seperti itu. Jadi menurut hemat saya, Presiden Indonesia itu selepas dari ini, selepas dari pemilihan dan lain sebagainya adalah milik rakyat Indonesia semuanya, baik yang mendukung atau tidak mendukung. Kalau beliau itu menunjukkan kenegarawanannya, kami ini juga rakyatmu, kita semua ini juga rakyatmu. Gus Nur dan Pak Bambang Tri itu juga rakyatmu, Pak. Jadi tolong tunjukkan. Kita mintanya cuma itu saja. Jadi tidak ada alasan untuk begini begitu karena beliau seorang presiden, tapi mempunyai hak yang sama sebenarnya dengan kita. Begitu. Jadi cukup, mungkin ditambahi sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya advokat Sutawidya. Saya mengharapkan lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum satu orang yang bersalah. Jadi yang tidak bersalah. Ya, jadi lebih baik membebaskan orang yang tidak bersalah. Bebaskan yang bersalah 1000 orang daripada menghukum orang yang bersalah satu orang. Okay? Lebih baik bebaskan Bambang Tri. Itu jelas. Satu orang tuh, ya itu intinya kan. Lebih bagus membebaskan orang yang tidak bersalah satu orang daripada
Menghukum Gus Dur dan Bambang Tri. Oke. Iya. Oke, jadi intinya saya berharapkan kalau tidak di penangguhan tidak dikabulkan, JPU saya berharap menuntut bebas. Wah, mantap itu. Oke, itu saja dari Sutawidya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan yang dari Banjar atau dari mana tadi? Monggo. Warga. Harapan Ya, nih, harapan. aja. Mana? Yang ada aja deh. Yang ada aja, ada nggak? Ah, jenengan. Nggak ada Gus Dur aja. Ajib. Mana? Gus Dur aja itu Gus Dur. Mana Gus Dur? Oh, nah, nih. Gus Nur. Kebumen. Emang namanya Gus Nur. Rika. Gus Nur juga sama. Rika, cara ngomong apa? Lik, mangga. Sauni uni. Harapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngapak, orang ngapak, Orang kepedak, Kebumen. Takwir. Saudara-saudara kalian semua, seiman yang ada, seagama yang ada, dengan Islam yang luar biasa ini, sama-sama kita berdoa. Sedikit mengutip dari bapak-bapak pengacara ini, ikhwan kita ini semuanya, Masya Allah, perjuangan yang luar biasa dengan undang-undang dasar. Kita kembali kepada undang-undang dasar kita, Islam yang ada. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ini undang-undang dasar yang lebih nikmat untuk kita yang ada untuk umat Islam. Apa? Siratal ladzina an'amta, lafalnya tidak ada jamak. Memang sedikit orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah. Ya ini contohnya. Yang banyak, kebanyakan ada apa? Maghdubi sama waladhdallin. Banyak kita nggak usah takut. Sedikit kita dalam genggaman Allah, yaitu bentuk kenikmatan. Takbir! 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 Jokowi masuk mana Jokowi? Jokowi masuk kurang tahu di antara dari dua, antara maghdubi sama waladhdallin. Dikarenakan kenapa? Kurang berani menghadapi atas sebuah kondisi yang ada ini. Bismillah, mudah-mudahan berkah ngamta. Amin. Allah. Amin. Amin. Kaken mbok nggeletak nyun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang perempuan, Amin. Enggak, yang laki aja, ibu-ibu nanti. Laki-laki aja. Jangan. Di situ ngomongnya. Ah, ngomongnya situ sama mama. Mama di situ. Jangan campur sama bapak-bapak. Nah, mama belakangin. Mama, nah biar Yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagi semua para hadirin, marilah kita berdoa untuk mendoakan agar Gus Dur dan Bapak Bambang Tri segera dibebaskan karena terbukti tidak ada kesalahan daripada beliau. Masalah ijazah harusnya pada tahu semua. Masuk sekolah untuk ke SMP saja pakai ijazah yang dari SD, dari SMA, SMP, ijazah dari SMP, apalagi seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak ada salahnya kalau memang Pak Jokowi itu bagus menjadi presiden, tolonglah ijazahnya itu dibeberkan atau diberitahukan pada kita semua, dan kita akan tenang, tidak dibuat gaduh seperti ini. Mohon dengan sangat, kalau memang itu tidak ada kesalahan bagi Bambang Tri dan Gus Nur, itu segera dibebaskan, tidak berlarut-larut seperti ini. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah Akbar. Takbir. Allah Akbar. Takbir. Allah Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh.
Lu tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.